Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azmi dengan NIM C1B0047, Prodi Ilmu Tanah. Saya akan menjelaskan hasil praktikum geomorfologi tentang bentukan lahan. Bentukan lahan adalah kenampakan tertentu di setiap bumi yang terjadi akibat pengerjaan dan proses utama pada lapisan utama kerak bumi. Kedua proses ini adalah proses endogen berasal dari dalam dan proses eksogen berasal dari luar. Perbedaan intensitas, kecepatan jenis, dan lamanya salah satu atau kedua proses tersebut yang bekerja pada suatu daerah yang menyebabkan kenampakan bentukan lahan di suatu daerah dengan daerah lain umumnya berbeda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bentukan lahan, yang pertama yaitu iklim, 2 jenis batuan, 3 erosi, deposisi, dan pelapukan, 4 pengaruh biologis, 5 topografi. Macam-macam bentuk landform yang kita temui selama praktikum yaitu ada 3, landform karst, yang kedua landform erosional, yang ketiga landform pasang surut. Pada titik pertama, pada Jalan Raya Lembar, Gerung, Lombok Barat, kita menemui landform itu termasuk ke dalam landform karst. Landform karst adalah suatu kawasan yang memiliki karakteristik berupa relief dan drainase yang khas disebabkan oleh tingginya keterlalutan batuan di dalam air. Karst terbentuk akibat pelarutan batuan karbonat seperti batuan kapur atau dolomit. Ciri-ciri landform karst yang kita dapat temui di sana yaitu terdapat rekahan-rekahan yang menjadi alur air mengalir. Yang kedua, permukaan berwarna kuning karena telah teroksidasi. Yang ketiga, vegetasinya yang sedikit atau jarang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu curah hujan yang rendah, intensitas cahaya, umur batuan, dan faktor kimia seperti senyawa kimia batuan kalsium karbonat. Pada daerah yang kedua yaitu rumah kebun daerah Sekotong, terdapat landform erosional. Landform erosional adalah bentuk-bentuk lahan yang terbentuk melalui proses pengikisan oleh faktor-faktor seperti air, angin, es, atau aktivitas geologis. Pada daerah tersebut terdapat beberapa landform seperti pluvial dan beberapa landform yang masih muda menuju tingkat yang dewasa. Ciri-ciri dari landform erosional, yang pertama ialah vegetasi yang banyak, yang ditandai dengan banyaknya semak belukar pada daerah tersebut, yang menandakan perakaran di sana itu dalam. Yang kedua, curah hujan yang sedikit, yang ditandakan dengan beberapa pepohonan yang tahan akan resistensi panas, yang seperti pohon jati dan lain-lainnya. Yang ketiga, tanahnya sudah terlapuk dan tererosi. Yang keempat, batas antar lapisan tanah terlihat. Yang kelima, sungai berbentuk huruf V yang menandakan erosinya sangat kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ialah intensitas cahaya. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan pada daerah ini tergolong rendah, akan tetapi intensitas hujan tersebut sangatlah besar sehingga menyebabkan erosi yang terjadi secara terus-menerus. Akan tetapi erosi tersebut sedikit demi sedikit. Yang ketiga, tanah yang tidak masif sehingga pada saat hujan air tersebut akan masuk ke dalam rongga-rongga tanah. Titik ketiga yaitu mangrove Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat. Yang terdapat ialah landform pasang surut. Ciri-ciri dari landform pasang surut ialah yang pertama, pada saat pasang, daerah tersebut akan tergenang air. Dan pada saat surut, daerah tersebut akan kering sekali.
Yang kedua, salinitas yang tinggi. Yang keempat, terdapat kipa aluvial, sedimentasi yang membentuk kipas. Yang keempat, terdapat vegetasi berupa mangrove. Yang kelima, berupa lahan gambut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama adalah topografi dan bentukan lahan. Yang kedua, arus pasang surut. Dan yang ketiga ialah jenis dan karakteristik bahan sedimen. Sekian dari hasil praktikum yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.